Salam sehat, halo Sobat Sehat. Kembali lagi dengan saya Jiso Smayo, mahasiswa Kesehatan Masyarakat FKM Unsrat dengan NIM 19069 semester 5 kelas C. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Sistem Informasi Kesehatan atau Health Information System. Apa itu Sistem Informasi Kesehatan? Sistem Informasi Kesehatan atau Health Information System merupakan sebuah upaya untuk mengumpulkan, mengelola, dan juga memberikan sebuah pengaruh terhadap sebuah keputusan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Hal ini juga berfungsi untuk program dan juga penelitian pengembangan kesehatan pada suatu negara. Sistem informasi kesehatan menyediakan sebuah pengambilan kebijakan dikarenakan sistem ini mengambil dan juga mengelola data dan juga mengemukakan kualitas data yang ada untuk dijadikan informasi sebagai bahan pembuatan kebijakan ataupun program ke depan dalam strategi kesehatan yang ada pada suatu negara. Sistem ini memberikan sebuah perwujudan baru dan juga teknis ke depan dari sebuah sistem yang akan terus berjalan dan terus berlangsung guna untuk pembaharuan sistem kesehatan dalam suatu negara. Selanjutnya, komponen dan standar dalam sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan memiliki komponen yang pertama, yaitu sumber daya yang menggunakan sistem itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan staf, ahli khusus maupun tenaga kesehatan yang dipercayai untuk mengolah sebuah sistem yang ada. Ketika sumber daya manusia kesehatan lahir dengan tujuan yang jelas dan juga basic skill yang jelas dan juga nyata, maka dapat mampu mengelola data yang akan kita gunakan untuk menjadi sebuah acuan informasi. Yang kedua adalah indikator. Sebuah sistem informasi kesehatan harus memiliki strategi khusus dalam sebuah upaya untuk mendapatkan sebuah sistem yang terintegrasi, yang tersusun, dan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Hal ini akan membuat sistem informasi kesehatan dalam suatu negara dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga adalah sumber data. Dalam pengolahan sistem informasi kesehatan, kita menggunakan data yang konkret dan jelas dan juga sesuai data dan dapat dibuktikan keakuratannya. Kita harus mengemukakan data-data yang kita pilih adalah data-data yang relevan dan benar-benar yang diperlukan dan tidak ada sedikit pun manipulasi yang terjadi di dalamnya. Sehingga data yang kita ambil konkret dan juga sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya adalah manajemen data. Pengolahan data sangat diperlukan. Ketika sebuah data yang telah kita kumpul dikelola dengan baik, maka manajemennya akan berjalan dengan baik juga. Maka keberlangsungan dari sistem informasi kesehatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga terintegrasi dengan baik. Dan selanjutnya adalah produk informasi. Apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita analisis dan telah kita kumpulkan harus berdasarkan dengan fakta yang ada dan boleh bersifat alamiah dan terpikirkan oleh otak dan juga memiliki bukti yang konkret dan juga relevan. Selanjutnya adalah penggunaan dan juga penyebaran. Informasi yang telah kita dapat dari data yang telah kita kumpulkan, kita harus mampu menggunakannya, memposisikannya dengan sebaik mungkin. Jadi, ketika keenam komponen ini berjalan dengan baik, dengan berkesinambungan, maka akan membawa tujuan yang jelas dalam sistem informasi kesehatan di negara kita. Selanjutnya, apa yang dibutuhkan untuk memperkuat sebuah sistem informasi kesehatan? Yaitu yang pertama, sifat kepemimpinan dan kepemilikan terhadap sebuah negara, bagaimana upaya untuk mengadvokasi dan juga memimpin sebuah gerakan perubahan untuk menuju strategi yang sangat inovatif dan bersifat keberlanjutan.
Selanjutnya yang kedua, ketanggapan terhadap suatu kebutuhan negara untuk menjadi sebuah tuntutan yang harus dilakukan ketika kita mengetahui bahwa hal itu positif dan memberikan sebuah gebrakan nyata ke arah positif dalam suatu negara, maka hal tersebut harus kita lakukan. Dan yang ketiga, bagaimana membangun inisiatif yang ada ketika kita mampu menjadi dasar dari sebuah pemikiran yang ada, menggebrak setiap pemikiran-pemikiran yang baru untuk mendongkrak sebuah sistem informasi kesehatan terus update dan terus berkelanjutan. Dan yang keempat adalah mendukung proses bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan jangka panjang, sehingga sistem yang kita gunakan ini bisa dalam kurun waktu yang lama dan juga jangka panjang, dan juga disertakan dengan rencana-rencana yang memiliki tujuan positif bagi suatu negara. Selanjutnya, masalah dan tantangan dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah masalah. Masalah yang sering ditemui yang menjadi dasar dalam sistem informasi kesehatan yaitu sumber daya manusia kesehatannya sendiri yang masih belum sesuai dengan latar belakang yang ada, dan juga keahlian bahkan keterampilan khusus dalam bidang mengelola sistem informasi kesehatan. Yang kedua adalah kepedulian pemerintah terhadap subjek sistem informasi kesehatan yang ada dari sebuah daerah yang ada di Indonesia. Tingkatnya berbeda-beda dan standar prioritasnya juga berbeda-beda. Hal ini yang membuat sistem Indonesia dalam informasi kesehatan itu tidak merata. Dan juga yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan sistem informasi kesehatan ini, sehingga diperlukan sebuah dorongan atau sumber daya dari kaum milenial sebagai generasi canggih, generasi yang memiliki pemikiran teknologi yang mampu membawa sistem ini menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya adalah tantangan. Tantangan kita adalah bagaimana kita membuat sistem informasi kesehatan dengan data yang tidak berbelit-belit dan juga sesuai dengan pedoman yang ada. Dan yang kedua adalah menggunakan sistem ini sebagai bagian dari rangkaian yang terstruktur, sehingga tidak hanya bekerja dengan sebuah tuntutan, namun dengan sebuah hal yang relevan dan harus terjadi, yang didukung oleh bukti yang konkret. Kita bisa melihat dari gambar yang telah ditampilkan bahwa hal ini memiliki hal yang berkesinambungan dalam sebuah sistem informasi kesehatan. Dimulai dari data yang telah dikumpulkan, diolah menjadi sebuah informasi. Informasi yang didukung oleh bukti yang ada, kemudian bukti itu menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan sebagai hal dasar pemikiran untuk membuat sebuah keputusan. Keputusan, hal ini yang memberikan sebuah kebijakan yang baru yang nantinya akan bersifat melahirkan sebuah dampak atau pengaruh. Dari lingkaran yang berputar ini dapat melahirkan sebuah sistem informasi kesehatan yang baik. Karena di dalam lingkaran siklus yang berputar ini ada informasi yang baik, sistem yang baik, pengetahuan yang baik, dan juga kesehatan negara yang lebih baik dari sebelumnya.